nama Allah, marilah bersama membumikan ayat-ayat surga. Sambungkan barisan, kuatkan genggaman untuk melestarikan Al-Quran. Dengan bertilawah, semangat berukhuwah, hidupkan Al-Quran dalam sendi kehidupan. Ilmu yang barokah, semangat mereka, bersatu bersama menggapai ridho yang kuasa. Mana pencinta Quran, ini pencinta Quran. Yang mana, yang ini, di mana, di sini, kalau bukan pencinta Quran, pasti nanti akan merugi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menerangi hati kita dengan cahaya Al-Qur'an. Shalawat serta salam semoga terus tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah diturunkan kepadanya Al-Quran beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kaum muslimin yang senantiasa mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Kalimat menghafal Al-Quran terkadang bagi sebagian orang adalah aktivitas yang terkesan berat, penuh beban yang tidak kuasa dipikul, menyengsarakan, menguras pikiran, tenaga, dan waktu. Masih banyak lagi kesan-kesan lainnya yang segera tersirat saat mendengar kalimat menghafal Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah mengabarkan kepada kita dalam surah Toha, Bismillahirrahmanirrahim. Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah. Dengan menghafal Al-Quran, seluruh kebaikan akan kita raih. Minimal ada 10 hal yang akan kita raih dalam proses menghafal Al-Quran. Bagaimana Ustadz Abdul Aziz Abdul Rauf Al-Hafiz LC Al-Hafidh. 1. Tarbiyah imaniyah, membina peningkatan keimanan. Yang kedua, tarbiyah ala al-ibadah, membina semangat beribadah. Ketiga, tarbiyah taklimiyah, membina semangat mengajarkan Al-Quran. Yang keempat, tarbiyah indibatiyah, membina diri hidup disiplin. Yang kelima, tarbiyah ala al-istiqamah, membina diri untuk selalu konsisten di jalan Allah. Yang keenam, tarbiyah sabat ala al-haq, membina komitmen dan bersama kebenaran. Yang ketujuh, tarbiyah da'awiyah, membina diri agar terlibat dalam kegiatan dakwah.
Yang kedelapan, tarbiyah ilmiah, membina diri mencintai ilmu. Yang kesembilan, tarbiyah akhlakiyah, membina diri agar berakhlak sesuai dengan Al-Quran. Yang 10, tarbiyah ala hubbi al-akhirah, membina diri untuk mencintai akhirat. Sesungguhnya 90% keberhasilan dalam menghafalkan Al-Quran ditentukan oleh faktor mental atau psikologis, sementara 10% lainnya ditentukan oleh keterampilan, ketekunan, dan urusan manajemen. Jika menghafal Al-Quran tidak menjadi prioritas dalam hidup kita, maka tidak akan pernah bisa menghafal Al-Quran secara sempurna selama-lamanya. Jika menghafal Al-Quran tidak menjadi prioritas terpenting dalam hidup kita, tidak akan pernah mampu menghafal Al-Quran 30 juz selama-lamanya. Jika menghafal Al-Quran tidak menjadi poros hidup kita dan pusat amal kita, maka tidak akan pernah mampu menghafal Al-Quran selama-lamanya. Mari kita prioritaskan menghafal Al-Quran dalam hidup kita. Menghafal Al-Quran adalah impian hidup kita. Mari kita tanamkan dalam diri kita, jika ingin menghafal Al-Quran, maka ketahuilah kedudukan dan keagungan Al-Quran, niscaya Anda akan lebih mudah menghafal, insya Allah. Saya senang menghafal Al-Quran karena akan menjadi umat terbaik. Hadis riwayat Bukhari. Saya senang menghafal Al-Quran karena akan menjadi ahli keluarga Allah serta mendapat tempat khusus di sisinya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Saya senang menghafal Al-Quran karena akan mencapai derajat tertinggi di surga kelak. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Saya senang menghafal Al-Quran karena kelak Al-Quran menjadi pemberi syafaat di hari kelak. Saya senang menghafal Al-Quran karena bersama para malaikat yang mulia lagi taat. Hadis riwayat Muslim. Dan masih banyak lagi hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran. Ada beberapa langkah agar kita selalu termotivasi dalam menghafal Al-Quran. Di antaranya, langkah 1, saya berikrar dengan sepenuh hati bahwa berkomitmen. Yang kedua, alasan saya menghafal Al-Quran. Yang ketiga, alasan yang harus saya selesaikan yang menghalangiku dalam menghafal Al-Quran adalah pikiran negatifku. Buang jauh-jauh rasa putus asa, pikiran negatif. Contohnya seperti kalimat, saya tidak bisa menghafal Al-Quran karena sibuk. Saya tidak punya waktu untuk menghafal Al-Quran. Saya tidak mampu menghafal Al-Quran karena sudah tua dan lain sebagainya. Saya sekarang sibuk bekerja. Insya Allah aku akan menghafal Al-Quran dalam waktu dekat ini. Saya akan menghafal Al-Quran setelah lulus kuliah. Saya selalu lupa setiap kali menghafal Al-Quran. Tidak ada motivasi untuk berusaha menghafal. Saya sibuk berorganisasi. Saya terlalu sibuk mengelola bisnis. Saya sibuk mengurus anak. Saya memiliki konsentrasi yang lemah. Masalah saya satu, yaitu cepat hafal tetapi cepat lupa. Saya tidak punya potensi untuk menghafal. Saya merasa sudah terlambat. Alasan-alasan yang di atas mari kita singkirkan. Jangan banyak beralasan. Menghafal Al-Quran adalah tanggung jawab kita. Kitalah yang bertanggung jawab. Kitalah yang
bertanggung jawab dalam menghafal Al-Quran. Oleh karena itu, mulai sekarang kata-kata atau kalimat-kalimat negatif di atas ganti dengan kalimat-kalimat yang positif. Seperti berikut: konsentrasiku kuat, daya ingatku tajam, nikmat Allah kepadaku begitu berlimpah. Aku adalah penghafal yang istimewa. Aku pasti bisa. Aku yakin mampu. Aku adalah pribadi yang positif. Aku optimis sekali. Aku berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semesta alam ini, Rabb semesta alam. Semuanya sangat mungkin dilakukan. Setiap hari aku lebih baik dari hari sebelumnya. Maka tanamkan pesan positif itu. Jika perlu baca berulang-ulang, maka otak bawah sadar kita akan membenarkannya. Dan ketika otak bawah sadar sudah membenarkan secara mutlak, maka ketika itu pula ingatan yang kuat akan hafal Al-Quran mendapatkan surga. Konsentrasi yang baik akan mendatangimu. Yakin 100% secara sempurna akan terwujud, karena akal bawah sadar itu memiliki kekuatan yang tidak masuk akal. Baik, langsung saja untuk anak-anakku yang sedang menghafal Al-Quran, untuk teman-temanku yang sedang menghafal Al-Quran, dan untuk diri saya pribadi yang sedang dalam proses murojaah yang terus-menerus. Ini ada aplikasi metode tikrar, yaitu panduan aplikatif tahfidz Al-Quran metode tikrar. Pertama, syarat untuk menghafal Al-Quran: 1. Tilawahnya sudah bagus, tahsinnya sudah benar atau sudah lulus program tahsin atau tilawahnya. Yang kedua, ada kemauan yang kuat dan ada dukungan dari orang tua, dari saudara, dari orang lain, dan terutama dari pribadi kita sendiri. Berikutnya ada rukun menghafal: niat yang ikhlas dan istiqomah, serta guru pembimbing yang berfungsi untuk menerima dan mentashih setoran hafalan baru, untuk memantau menguji hafalan yang lama atau murojaah, dan mengarahkan dan memantau lahiriah dan ruhiyahnya. Waktu untuk menghafal Al-Quran dan murojaah. Jadi ada waktu untuk menambah hafalan, ada waktu untuk mengulang hafalan. Selanjutnya, untuk minimal kita luangkan waktu sedikitnya 1 jam buat Al-Quran. Yang pertama, di Al-Quran tikrar itu ada 2 warna, ada yang warna biru, ada yang tidak dikasih warna. Jadi 1 halaman itu ada 4 warna. Minimal sehari 1 blok dengan cara diulang-ulang. Ada yang diulang-ulang 1 blok dibaca sekaligus, ada yang 1 blok dibaca per ayat. Kalau ayatnya pendek, kalau ayatnya panjang bisa dipotong-potong ayatnya, setelah itu kita sambung. Kita akan mencoba menghafal dari surah Al-Mulk dengan cara diulang-ulang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita baca Fatihah untuk guru-guru kita, untuk orang tua kita, untuk saudara-saudara kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ingat, bacanya jangan tergesa-gesa, baca sesuai tajwidnya, sesuai makhrajul hurufnya. Cara pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat diulang 5-10 kali. Bisa langsung satu ayat, bisa dibagi dua jika ayatnya panjang. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, sekarang kalau sudah 5, sekiranya sudah lancar dan sudah hafal, tutup Al-Qur'annya, dibaca tanpa melihat mushaf. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika dirasa masih belum begitu lancar, kita tambahin lagi 5 kali. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sampai 5 kali. 6 kalinya ditutup lagi. Baca satu ayat yang tadi dihafal. Jika sudah lancar dan sudah hafal, lanjut ke ayat berikutnya. Jika ayat yang kedua ini panjang, maka bisa dibagi 2. Contohnya seperti ini. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Berhenti di situ. Ulang seperti ayat pertama 5 kali. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. 4. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. 5. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Ditutup Al-Qur'annya, baca yang ke-6 tanpa melihat mushaf. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum. Sekiranya sudah lancar, lanjut ke kalimat berikutnya. Ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ahsanu amala. 3.
ayyukum ahsanu amala. 4, ayyukum ahsanu amala. 5, ayyukum ahsanu amala. Kiranya sudah hafal, diulang dari ayat yang tadi, ayat yang sebelumnya. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Disambung ya. Alladzi diulang sampai minimal 10 sampai 20 kali. Selanjutnya di kalimat berikutnya, wa huwal azizul ghafur. 2, wa huwal azizul ghafur. Jika ada kalimat yang sering kita jumpai atau tidak asing di telinga kita, kita cukup baca sekali atau 2 kali untuk mengingatnya. Karena kalimat wahwal azizul ghafur di Al-Quran ini sangat banyak, maka cukup diulang sekali atau 2 kali dan diingat. Begitu juga di ayat-ayat berikutnya. Mungkin itu saja yang bisa kami bagikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk anak-anakku, untuk teman-temanku, untuk saudara kaum muslimin muslimat yang sedang menghafal Al-Quran, yang sedang berproses menghafal Al-Quran. Terima kasih. Allahumma arhamna bil Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.